Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, al-qailu fi kitabihil Qur'an, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamul khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Sidang jemaat yang terhormat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa rahmat, Rasul yang membebaskan sekalian alam semesta, Rasul yang diutus untuk seluruh penghuni jagat raya ini, bahkan bukan hanya manusia tapi seluruh planet-planet yang ada di alam semesta ini bersyukur atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Para sufi, para waliullah biasanya selain juga para dai dan para ulama membagi puasa menjadi 3 level, 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau para sufi biasanya memaknai 10 hari pertama itu sebagai puasa syariat. Syariat itu berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan nafas. Simbolnya di dalam Al-Quran adalah pertempuran Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nah, kalau kita menang di 10 hari pertama, yaitu menang Musa melawan Fir'aun, maka kita masuk ke gerbang 10 hari kedua. Itulah yang disebut puasa ma'rifat. Simbolnya adalah pertemuan Musa dengan Khidir alaihissalam. Khidir ini kalau orang Banten menyebutnya Khodir, kalau orang pada umumnya Khidir. Dua-duanya benar, ada sanadnya. Nah, kita tahu bagaimana Nabiullah Musa digembleng oleh Nabiullah Khidir tentang kemakrifatan. Nabiullah Musa basisnya syariah, sementara Nabiullah Khidir basisnya adalah ma'rifat. Dan 10 hari ketiga insya Allah kita akan menjalaninya di 10 hari terakhir adalah puasa hakikat. Simbolnya adalah perjumpaan Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Sidang Jumat yang terhormat, saya dalam khutbah ini akan membawakan salah satu nasihat dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Kenapa ini penting? Karena cocok sekali dengan suasana hari ini bagi umat Islam dan kaum beriman di seluruh dunia. Apa kata Syekh Imam Nawawi? Arba'atu jauharin fi jismi bani Adam. Ada 4 permata
di dalam diri setiap Bani Adam, setiap manusia. Yuziluha arba'atu an asya'a, yang 4 permata itu akan dihapuskan oleh 4 perkara. Jadi kalau kita nggak hati-hati, 4 permata yang Allah tanamkan dalam diri kita, dia akan hilang oleh 4 perbuatan kita yang lain. Fa'ammal jauharu, kata Syekh Imam Nawawi, adapun yang dimaksud permata itu adalah al-aqlu, yang pertama akal, yang kedua ad-din, agama, yang ketiga al-haya'u, rasa malu, dan yang keempat al-amalus soleh, amal soleh, amal kebajikan. Fal godobu yuzilul akla, hati-hati, akal kita akan lenyap pada saat kita marah. Orang marah biasanya udah kehilangan akal, nggak ngurus dia ustadz, nggak ngurus dia kiai, nggak ngurus dia guru. Kalau sudah marah, akalnya biasanya hilang. Makanya marah itu menjadi penting sekali, sehingga ada sahabat, ada orang yang datang kepada Rasulullah meminta ajaran. Ya Rasulullah, alimni, ajari aku tentang ajaran Islam, tapi jangan panjang-panjang supaya aku bisa mengingat dan menghafalnya. Apa Rasul bilang? Rasul bilang, la tagdob, jangan marah. Orang itu agak nyepelin, kok pendek amat. Ada lagi Rasul, la tagdob hatta salasa marrat, sampai 3 kali Rasul mengatakan la tagdob, jangan marah. Rasul juga pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak sih orang yang kuat itu? Kata para sahabat, orang yang kuat adalah orang yang menang adu gulat, yang menang berantem. Bahkan bisa ditambahkan tafsirnya, yang menang berdebat. Kalau ada perdebatan menunjukkan ketinggian ilmunya, dia menang. Wah, itu orang hebat. Bukan, kata Nabi, orang yang kuat itu bukan itu. Apa itu orang yang kuat? Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang adu gulat dan yang seterusnya tadi itu. Bukan itu, kata Nabi. Innamasy-syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat adalah, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat dia marah, sehingga akalnya tidak hilang, tidak lenyap. Yang kedua, ad-din. Ad-din itu akan hilang oleh apa? Wal hasadu yuziluddin. Hasad, iri, dengki dan teman-temannya itu akan menghilangkan agama yang dianutnya. Dia lupa pada agama yang dianutnya. Hasad itu kan seperti api memakan kayu bakar. Habis tuh kebaikan kita oleh hasad. Berawal dari hal kecil-kecil. Kamu tahu nggak itu teman kita itu si A? Kenapa emang? Wow, dia itu mulai temennya nimpalin, mulai dari yang kecil. Itulah kehebatan iblis. Iblis adalah pimpinan setan yang berasal dari bangsa jin, yang tidak tunduk kepada perintah Allah untuk bersujud, dan dia berjanji kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan dan diberi kesempatan untuk menggoda umat manusia. Dan kata iblis, wala ugwiyannahum ajmain, dan pasti umat manusia yang aku gelincirkan itu akan tergoda, akan tergelincir. Tapi iblis angkat tangan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Aku tidak sanggup, kata iblis. Karena itu puasa adalah media yang sangat efektif untuk menciptakan menjadi orang-orang yang mukhlis, lalu kita naik ke dalam yang mukhlas. Mukhlas itu sudah pasif, sudah ikut campur tangan Allah. Nilai-nilai efek kemanusiaan, nafsu egois kemanusiaan sudah kita hilangkan. Yang ada adalah the power of God. Maka mukhlas nggak mikir lagi kalau dia bekerja karena Allah, nggak mikir, nggak efek sampingnya apa, nggak, itu mukhlas. Kalau masih mikir, apalagi masih mempertimbangkan ikhlas enggaknya, itu namanya masih mukhlis.
masih bisa digelincirkan oleh iblis. Sidang jemaat yang terhormat, jadi akal bisa hilang oleh rasa hasad. Yang ketiga, al-haya'u, rasa malu. Kata Syekh Imam Nawawi, at-tama'u yuzilul haya. Tamak bahasa kita. Tamak, nafsu ingin mendapatkan harta, kekayaan yang banyak, cepat, dan tidak urus halal haramnya, itu menghilangkan rasa malu. Orang di sekitarnya membicarakan tentang keburukannya tidak ngaruh. Padahal malu, kata Nabi, bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Tapi karena rasa tomaknya, rasa ingin memiliki semua yang ada di hadapannya dan yang dilihatnya, maka rasa malu itu menjadi hilang. Yang keempat, al-amalu sholeh. Dia bisa hilang oleh apa? Al-ghibatu yuzilul amala sholeh. Ghibah, kalau tadi hasad, iri hati, dengki. Ghibah itu bisa menghilangkan amal soleh kita. Kan ghibah itu apa, kata Nabi? Atadruna mal ghibah? Kalian tahu sih ghibah? Kata Nabi kepada sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-ghibatu zikru akhoka ma yakrahu. Ghibah adalah membicarakan saudaramu yang saudaramu itu enggak suka. Bagaimana, kata sahabat, kalau yang aku bicarakan itu ada pada orang itu? Orang itu benar, aku bisa melihat dengan mata dan telinga sendiri, mendengar. Memang dia begitu. Kata Nabi, kalaupun engkau melihatnya tentang aib orang lain itu berarti engkau telah mengolok-olokkan orang itu. Apalagi orang yang enggak ada. Ada pun sama aja. Kalau orang yang enggak ada, kata Nabi, sama kalian dengan memakan bangkai saudaramu. Karena saudaramu, kalau kau ngomongin keburukan yang orang yang enggak ada, sama dengan memakai bangkai, karena orang itu enggak bisa membela, enggak ada di tempat orang itu. Jadi begitu kerasnya. Apalagi kata Rasul, kalau keburukan yang kau gibahkan itu tidak ada di orang itu berarti kau telah melakukan bohong besar. Sidang jemaat yang terhormat, jadi 4 hal ini harus menjadi pegangan kita. Akal, karena itu adalah jauhar, permata yang Allah titipkan kepada setiap orang. Permata itu pertama, al-aqlu, akal. Dengan akal kita tahu mana salah, mana benar. Dan dengan akal pula kita bisa melakukan secara pengetahuan ibadah kita kepada Allah berdasarkan pengetahuan yang Allah dan Rasul dan para ulama berikan. Yang kedua, agama yang harus menjadi pedoman kita, bimbingan kita agar kita selamat dunia akhirat. Dia hati-hati, dia akan hilang oleh adanya hasad. Hasad itu penyakit hati. Penyakit-penyakit lain, kalau kita mati, ada kanker, ada macam-macam. Kalau kita mati, penyakit itu ikut mati. Tapi kalau hasad, kita mati, dia nggak mati sampai akhirat, di alam kubur, di bawah hasad itu. Makanya kita belum selesai dengan Allah, maka malaikat diminta untuk menginterogasi orang yang punya penyakit hati yang namanya hasad tadi itu, sampai hasadnya hilang. Dengan cara apa? Dalam bahasa sederhananya, dengan cara siksaan. Karena kita sudah Jumat, untuk meraih makrifatullah itu kita harus lanjutkan sampai di akhirat. Jadi hari ini di dunia kita meninggal kapan? Tingkat spiritual kita sampai di mana? Kalau masih banyak sisanya, kan ada 4 alam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Alam mulki, alam fisik hari ini. Alam malakut, alam kerajaan langit, alam jabarut, alam kerajaan ruh, alam lahut, alam arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang harus mencapai ke alam lahut. Jadi kalau hari ini kita masih berada di alam fisik nih, berarti ada 3 alam lagi yang nanti kita harus lewati walaupun kita udah mati.
Itulah adanya purgatori atau penyucian atau penyiksaan supaya nyampe ke alam malakut. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan akses yang sangat kuat kepada para alim. Tapi alim yang berilmu. Tapi alim yang mana yang punya akses ke alam malakut? Itu baru alam kedua, belum jabarut. Kata Imam Al-Ghazali, man alima, barang siapa yang berilmu, wa amila, dan dia mengamalkan ilmunya. Udah dua tuh. Wa allama, dan dia mengajarkan ilmu yang sudah diamalkan itu. Fazalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Maka orang yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mengajarkan ilmu yang telah diamalkannya kepada halayak ramai, orang itu disebut manusia agung di kerajaan langit Allah. Bukan lagi orang, karena orang belum tentu mengetahui. Tapi kerajaan langit Allah, di situ para malaikat mengangkat orang seperti itu menjadi aziman, menjadi manusia agung. Sidang Jumat yang terhormat, itu agama yang akan membimbing kita ke arah sana, sehingga kita kembali ke ruh kita di alam lahut pertama kali Allah ciptakan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tamak, hati-hati yang ketiga. Sekarang ini era materialisme, orang banyak tidak sanggup melihat orang kaya, tidak sanggup melihat orang-orang yang memiliki banyak harta kekayaan. Apalagi orang yang kaya hari ini pamer. Medsos isinya penelitian orang terkaya di dunia dengan punya apa? Artis terkaya di Indonesia. Itu pengaruhnya buruk buat anak-anak remaja juga orang dewasa yang mentalnya belum kuat. Maka suasana menjadi kaya, menjadi memiliki banyak harta itu menjadi way of life banyak generasi kita hari ini. Tamak. Dan dengan tamak itulah mereka udah tidak punya rasa malu. Itu artinya iman mereka separuhnya hilang. Karena al-haya'u minal iman. Dan yang terakhir amal saleh. Karena amal saleh itu, apa yang disebut amal saleh? Amal saleh adalah perbuatan yang cocok dengan situasi dan tempat. Perbuatan yang memang dibutuhkan oleh halayak ramai. Kalau hari ini di negara kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai, maka orang yang beramal saleh membuat lapangan kerja. Kalau hari ini dunia pendidikan begitu terpuruk bahkan kurang, maka orang yang beramal saleh membuat sekolah, membuat lembaga-lembaga pendidikan. Itulah yang disebut amal saleh. Sidang Jumat yang terhormat, semoga apa yang tadi khatib sampaikan menjadi tausiah, menjadi nasihat buat kita bersama, terutama buat khatib yang bersangkutan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jalali wal Ikram ya ahlat taqwa ya ahlal maghfirah ya zakiraz zakirin tub alaina taubatan nasuha wa zidna bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsuduna wa ridhoka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna zunubana baina yadayka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Jarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil